Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudara dimanapun Anda berada. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Saudara, sungguh senang rasanya pada akhirnya kita mengakhiri akan pelajaran sekolah sahabat kita. Teristimewa di triwulan yang keempat ini, kita telah tiba di pelajaran yang ke-13, akhir dari misi Allah. Namun lebih daripada itu, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan saudara mendengarkan, belajar bersama di channel YouTube Catatan Dansis. Semoga saudara akan tetap bersama dengan saya di dalam pelajaran-pelajaran yang akan datang. Sekali lagi, saya menyampaikan banyak terima kasih untuk setiap support dan doa saudara. Mari kita akan memulaikan pelajaran kita. Namun sebelum kita belajar lebih dalam hari per hari sebagaimana biasanya, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bila mana kami akan mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat ini, biarlah Engkau memberikan hikmat kepada kami untuk mengerti dan memahami akan firman ini. Terima kasih ya Tuhan. Mohon berkat-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Akhir dari misi Allah. Ayat inti terdapat di dalam 2 Petrus 3 ayat 11 dan 12. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Saudara, kedatangan Yesus kedua kali yang mengarah pada penciptaan kembali di bumi ini adalah puncak dari kisah Alkitab. Wahyu 21 dan 22 dapat digambarkan sebagai akhir bahagia. Namun, kedatangan kedua kali bukanlah akhir dari umat manusia atau kisah Allah. Kehidupan kekal menjadi tidak berarti jika kedatangan kedua hanya menandai akhir dari sejarah bumi ini. Sebaliknya, kekekalan adalah awal baru dari kemungkinan yang tak terbatas. Mari kita akan mempelajari selengkapnya di pelajaran hari Minggu dengan judul Wahyu, Misi Allah di Zaman Akhir. Kitab Wahyu berfokus pada misi Allah. Wahyu 1 ayat 4 sampai dengan 5 menyatakan bahwa ketiga anggota kealahan sedang bekerja sama untuk menyelamatkan manusia. Bapa adalah satu pribadi yang kekal, yang ada dari dahulu, sekarang, dan akan datang. Roh Kudus disebut sebagai pribadi yang bekerja dengan sangat berkuasa di antara gereja-gereja di abad pertama. Kemudian, Yohanes menyebut status dari Yesus Kristus sebagai saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Pertanyaannya adalah, apakah gelar dan arti yang akan dimiliki oleh setiap orang yang ditebus? Wahyu 1 ayat 6, 1 Petrus 2 ayat 9. Yang pertama, keselamatan dari Allah menawarkan sebuah status yang baru dan terhormat karena gambaran Allah dipulihkan dalam diri kita. Orang-orang tebusan menjadi bangsawan atau raja-raja karena kita memiliki hubungan dengan Raja alam semesta melalui darah Yesus yang ditumpahkan. Yang kedua, sebagai anggota keluarga kerajaan, kita bergabung dengan misi dari keluarga kerajaan dalam penyelamatan bagi umat manusia lainnya. Ini menjadikan kita sebagai imam-imam. Kristus telah mendirikan gerejanya sebagai sebuah kerajaan dan setiap pribadi dari anggota-anggotanya adalah imam-imam. Menjadi bagian dari kerajaan ini berarti menjadi seorang imam. Wahyu 1 ayat 7 mengekspresikan mendesaknya akan misi. Yang pertama, Yesus akan datang dan bangsa-bangsa akan meratap karena mereka akan binasa. Yang kedua, Allah merindukan mereka yang telah tersesat jauh darinya. Saudara,
kita melihat dengan jelas bahwa kitab Wahyu dibuka dengan misi Allah untuk umat manusia. Di pelajaran hari Senin dengan judul Pekabaran 3 Malaikat dan Misi, kita akan sulit memahami misi yang dijelaskan dalam Alkitab bila kita terpisah dari konteks pertentangan besar yang terjadi dan berlangsung yang akan mencapai klimaksnya pada akhir zaman. Wahyu 12 ayat 12, firman Tuhan berkata, "Karena itu bersukacitalah, hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat." Sebelum berakhir pertentangan besar yang terkait langsung dengan nasib kekal setiap orang, pekabaran terakhir harus disampaikan. Inti dari misi Allah adalah pekabaran, dan pekabaran Allah adalah Injil. Dalam arti sesungguhnya, pekabaran itu adalah misi. Dunia ini perlu diamarkan tentang apa yang akan menimpanya, dan setiap pribadi akan dipaksa untuk membuat sebuah pilihan. Sebuah pilihan apakah untuk hidup atau mati. Gereja Mahasiswa Advent hari ke-7 telah dipanggil untuk mengabarkan kepada dunia pekabaran terakhir. Inilah pekabaran 3 malaikat. Wahyu 14 ayat 6 sampai dengan 12. Pekabaran ini membentuk inti atau jantung dari gereja ini. Inti dan dasar dari pekabaran itu berada pada 2 tema, yaitu Injil yang kekal dan penyembahan kepada pencipta. Wahyu 14 ayat 6 sampai dengan 7. 2 tema besar ini muncul dalam gambaran tentang orang-orang kudus berikut ini. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Wahyu 14 ayat 12. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak masalah apa saja yang kita kerjakan. Segala hal baik yang kita lakukan untuk menolong orang. Tetapi kita tidak boleh kehilangan pandangan dari panggilan dan misi khusus kita, yaitu untuk memproklamasikan pengharapan kepada dunia yang hilang yang ditemukan dalam Injil yang kekal, dan juga mengamarkan kepada dunia apa yang akan menimpanya satu hari nanti. Penting untuk mengevaluasi hati kita masing-masing. Di manakah benar-benar hati kita berada? Apakah di pihak Kristus? Di pelajaran hari Selasa dengan judul Krisis Akhir, pekabaran 3 malaikat yang terdapat dalam Wahyu 14 ayat 6 sampai dengan 12 dengan sebuah panggilan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum adalah sebuah ekspresi dari kebenaran zaman akhir dari perintah agung Yesus Kristus yang terdapat di dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Pada zaman akhir ini ada sebuah proses yang berkembang dan kebebasan hati nurani tidak lagi dihargai. Inilah krisis itu. Orang-orang akan dipaksa untuk menggabungkan diri mereka dengan pihak iblis. Hal ini sangat mendesak sehingga Injil harus dikabarkan dan berita serius tentang strategi iblis harus dibuka. Dan disinilah peran pekabaran 3 malaikat dan misi kita. Saudara, Tuhan Yesus mengasihi semua manusia. Tidak ada kelompok orang yang dikecualikan. Kitab suci sangat jelas menyatakan bahwa kematian Kristus adalah untuk semua orang, terlepas dari ras, suku, atau faktor lainnya. Semua orang harus mendengar kabar baik tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi mereka dan bagaimana kerinduannya agar semua orang dapat diselamatkan. Ketika Yesus kembali, hanya ada 2 kubu yang jelas terlihat. Mereka yang tunduk pada otoritas iblis melalui institusi agama
dan politik, serta yang ditunjukkan dalam Wahyu 13 dan 17. Dan mereka yang tunduk pada Yesus Kristus, yang imannya ditunjukkan melalui pemeliharaan akan perintah-perintah Allah. Wahyu 14 ayat 12. Pertanyaannya, di manakah posisi kita pada akhirnya? Pelajaran hari Rabu dengan judul Kesuksesan dalam Misi. Apakah yang dimaksud dengan kesuksesan dalam misi? Saudara, kita mungkin tergoda untuk berpikir bahwa kesuksesan itu adalah banyaknya baptisan, gereja-gereja yang besar, dan tingkat pertumbuhan yang cepat. Kita mungkin merasa bahwa kesuksesan terdiri dari memasuki setiap suku dan kelompok masyarakat di dunia dengan kebenaran, dan bahwa kita dapat mempercepatnya dengan menggunakan radio, internet, dan TV. Meskipun semua ini bisa terjadi baik, kita harus mengingat apa yang Paulus tuliskan kepada komunitas iman di Korintus. 1 Korintus 3 ayat 6, firman Tuhan berkata, "Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan." Dengan kata lain, fokus kita haruslah pada proses. Fokus Allah adalah pada pertumbuhan. Saudara, sasaran misi Allah adalah menyelamatkan yang hilang dari setiap kelompok orang yang ada di atas bumi ini dengan membuat mereka menjadi murid-murid Yesus yang loyal, yang terlibat dalam misinya. Karakter dari mereka yang menjadi pengikut-pengikut atau murid-murid Yesus dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, murid-murid Yesus adalah orang-orang yang murni, tetap setia kepada Yesus seperti seorang pengantin suci kepada tunangannya. Di dalam 2 Korintus 11 ayat yang kedua. Yang kedua, mereka mengikuti Yesus ketika Dia menuntun mereka dengan suara kecil dan lembut dari Roh Kudus. Ini termasuk memimpin kita ke dalam pekerjaan misionaris bagi orang lain. Tidak ada tipu daya dalam diri para murid ini. Tercatat di dalam Yesaya 30 ayat 21, Yohanes 10 ayat 27, Yohanes 16 ayat 12 sampai dengan 13. Yang ketiga, mereka atau murid-murid ini tidak disesatkan dengan keraguan yang melemahkan, ajaran palsu, dan moralitas. 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai dengan 11, Ibrani 3 ayat 12 sampai dengan 13, dan 1 Yohanes 1 ayat 8. Dan yang keempat, dan mereka tidak merasa lebih unggul secara moral dari orang lain. Mereka menyadari bahwa mereka tidak sempurna dan membutuhkan kasih karunia dan kemurahan Allah yang menyucikan. Dengan mengerti hal ini, mereka juga terbuka untuk menerima koreksi dan petunjuk dari orang-orang percaya lainnya. 1 Yohanes 1 ayat 9, Wahyu 7 ayat 14, Wahyu 19 ayat 8. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keberhasilan dalam misi menghasilkan murid seperti itu. Apakah mereka yang telah menerima baptisan telah menjadi murid-murid Yesus yang berkarakter demikian? Semoga saja. Di pelajaran hari Kamis dengan judul Misi Selesai. Kematian dan dosa akan lenyap. Iblis dan orang jahat akan dibinasakan. Kita akan bertemu dengan Juru Selamat yang mengasihi kita dan bersatu dengan orang-orang yang kita kasihi. Dan dunia baru akan dipenuhi oleh semua perwakilan dari setiap suku dan bahasa. Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan 4, Wahyu 21 ayat 22 sampai dengan Wahyu 22 ayat 5. Definisi kelompok orang yang sudah dijangkau atau yang belum dijangkau sebagai berikut. Kelompok orang yang sudah dijangkau adalah yang telah memiliki sejumlah orang dan sumber daya untuk bersaksi secara efektif kepada kelompok yang lain tanpa membutuhkan pertolongan dari luar.
Kelompok ini sudah memiliki pelayanan ibadah, kitab suci, dan bahan-bahan bacaan lainnya dalam bahasa mereka. Dan ada pemimpin-pemimpin gereja setempat yang dapat bersaksi kepada kelompok orang lain tanpa seorang penerjemah. Sementara kelompok orang yang belum dijangkau adalah mereka yang tidak memiliki komunitas setempat dari orang-orang Advent yang percaya dengan jumlah yang cukup dan sumber daya untuk bersaksi secara efektif kepada kelompok mereka sendiri tanpa bantuan yang datang dari luar budaya mereka. Sekarang adalah waktunya untuk berinvestasi dalam misi Allah untuk menjangkau murid yang berasal dari kelompok orang tersebut. Dengan demikian, mempercepat kedatangan juru selamat kita dan pada akhirnya tinggal dengan mereka di surga dan bumi baru yang dijanjikan bagi kita. Adalah tugas kita untuk bermitra dengan Allah dalam misinya untuk menjangkau dunia dengan pekabaran amaran sehingga orang-orang bisa menerimanya dan menjadi satu bagian dari janji-janji Allah untuk penciptaan kembali. Misi pada akhirnya akan selesai. Bumi akan dipulihkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, kita bergabung dengan misi dari keluarga kerajaan dalam penyelamatan bagi umat manusia lainnya. Yang kedua, inti dan dasar dari pekabaran itu berada pada dua tema, yaitu Injil yang kekal dan penyembahan kepada Pencipta. Yang ketiga, Tuhan Yesus mengasihi semua manusia tanpa terkecuali, di mana Yesus rindu agar semua orang dapat diselamatkan. Yang keempat, sasaran misi Allah adalah menyelamatkan yang hilang dari setiap kelompok orang yang ada di atas bumi ini. Dan yang kelima, sekaranglah waktunya untuk kita bermitra dengan Allah dalam misinya untuk menjangkau dunia dengan pekabaran amaran. Inilah pelajaran sekolah sahabat yang bisa saya bagikan. Semoga menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Allah yang Maha Kasih, kami sungguh berterima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk rahmat-Mu, untuk hikmat-Mu, untuk kecurahan Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami. Kiranya pelajaran ini akan membangunkan iman kami, sehingga memampukan kami untuk menjalankan misi ini. Dan banyak orang mendengar pekabaran keselamatan, pekabaran amaran, dan banyak umat-umat Tuhan diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami semuanya. Berkati akan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kebersamaannya di dalam kita mempelajari pelajaran sekolah sahabat. Menyambut tahun yang baru, saya menyampaikan selamat tahun baru. Semoga kita berjumpa di tahun yang baru, tahun 2024 dengan pelajaran yang baru. Selamat sahabat, Tuhan memberkati.